Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan pedesaan yang sunyi. Kilatan petir sesekali membelah langit, diikuti oleh gemuruh guntur yang memekakan telinga. Alia mencengkeram erat sabuk pengaman. Matanya terpejam saat Bima, suaminya, berusaha menenangkan dirinya. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari rumah mertua, dan kondisi jalan yang licin membuat Bima kehilangan kendali. Ban mobil mereka selip, dan dalam hitungan detik, mobil itu oleng, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Benturan keras membuat kepala Alia terantuk kaca jendela. Rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan kontraksi hebat yang tiba-tiba melanda perutnya. "Bima, aku pikir sudah waktunya," bisiknya. Suaranya gemetar. Bima, yang berhasil mengamankan diri, segera menoleh. "Apa? Alia, jangan bilang sekarang," katanya panik. "Aku tidak bisa menahannya lagi. Cepat tolong, carikan pertolongan." Alia merintih, keringat dingin membasahi dahinya. Mereka berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Sinyal ponsel pun hilang. Dengan napas terengah-engah, Bima keluar dari mobil, mencoba mencari jalan. Ia berjalan ke arah timur, ke tempat yang dia yakini sebagai jalan utama. Setelah berjalan kaki sejauh 1 kilometer, ia menemukan sebuah bangunan yang menjulang di balik semak-semak lebat. Bangunan itu tampak seperti sebuah rumah sakit tua, dengan tulisan pudar di gerbangnya. Rumah Sakit Sinar Harapan. Jendela-jendela yang pecah, tanaman merambat yang memenuhi dinding, dan aura suram yang terpancar dari bangunan itu membuat Bima ragu. Namun, melihat kondisi Alia, ia tak punya pilihan lain. Dia berlari kembali ke mobil, lalu memapah Alia dengan hati-hati. "Bima, apakah ini benar-benar ide yang bagus? Ini terlihat menyeramkan," kata Alia, menatap rumah sakit yang tampak seperti kuburan massal. "Tidak ada pilihan lain, sayang. Ini satu-satunya bangunan di sekitar sini," jawab Bima. Mereka berdua berjalan tertatih-tatih menuju pintu masuk. Pintu geser yang berkarat terbuka dengan suara melengking. Bau apek, debu, dan antiseptik tua menyambut mereka. Aula utama gelap, kecuali beberapa celah cahaya rembulan yang menembus jendela pecah. Alia sudah tidak bisa berjalan lagi. Bima dengan sigap menggendongnya dan mencarikan tempat yang aman. Mereka berhasil menemukan sebuah ruangan yang diyakini sebagai ruang bersalin. Tempat tidur besi dengan noda-noda yang sudah mengering, peralatan medis yang sudah berkarat, dan meja operasi yang berdebu membuat Alia merinding. "Bima, tolong jangan tinggalkan aku," pinta Alia, mencengkeram tangan suaminya. "Aku akan kembali. Aku janji. Aku akan mencari bantuan. Tetaplah di sini, jangan bergerak kemana-mana." Bima mencium kening Alia, lalu berlari keluar. Tinggallah Alia sendirian, melawan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi dan ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, lampu-lampu di koridor menyala, tetapi hanya remang-remang. Alia melihat bayangan seseorang berjalan di depannya. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kontraksi yang dahsyat membuatnya nyaris pingsan. Dia hanya bisa berdoa, berharap Bima kembali tepat waktu. Alia tak menyangka, malam itu, ia akan melahirkan seorang anak yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah malam yang menjadi awal dari segala kengerian. Kontraksi semakin kuat, membuat Alia berteriak kesakitan. Ia mencoba mencari cara untuk bertahan hidup, sambil terus berdoa agar Bima segera kembali. Kepanikan dan rasa sakit membuatnya lupa pada semua aturan medis yang pernah ia baca. Ia hanya tahu bahwa bayi ini harus lahir. Alia meraba-raba meja di sampingnya dan menemukan gunting bedah yang berkarat. Ia tahu itu gila, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya, ia berhasil membuka jalan lahir. Bayi itu akhirnya keluar.
Alia melihatnya dengan tatapan nanar. Ia nyaris tidak percaya bahwa ia bisa melahirkan bayinya sendirian. Namun, saat ia memandang wajah bayinya, ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Bayi itu tidak terlihat seperti bayi normal. Mata merah menyala menatapnya tajam, kulitnya tampak bersisik, dan jari-jarinya dihiasi kuku-kuku hitam yang panjang. Wajahnya yang keriput terlihat menyeramkan. Tidak mungkin, Alia menggumam. Air matanya mengalir deras. Ia merasakan insting keibuan yang luar biasa, tetapi juga ketakutan yang mendalam. Ia segera memotong tali pusar dengan gunting berkarat itu, lalu memeluk bayinya erat-erat. Ia ingin menolak wujud mengerikan bayinya, tetapi rasa cinta itu lebih kuat. Saat Alia memeluk bayinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, panas yang menyengat dan aura kegelapan yang menyelimutinya. Namun, sentuhan hangat bayinya di tangannya membuatnya sadar bahwa apapun wujudnya, ini adalah anaknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Alia menoleh ke arah pintu. Ia mengira itu Bima, tetapi yang muncul di hadapannya adalah sosok yang berbeda. Seorang wanita tua dengan kerudung hitam berjalan dengan langkah yang lambat. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya yang sipit menatap Alia dan bayinya dengan tatapan aneh. "Aku tahu kau membutuhkan bantuan," kata wanita itu. Suaranya serak dan pelan. "Aku Nenek Rima, penjaga di sini. Jangan takut." Alia tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun, melihat kebaikan yang dipancarkan dari wanita itu, ia memutuskan untuk pasrah. Nenek Rima mengobati luka Alia dan membantu membersihkan bayinya. Alia masih menyembunyikan wujud asli bayinya, agar Nenek Rima tidak melihatnya. "Apakah kau melihatnya?" Alia bertanya, menunjuk ke arah bayi di dalam selimut. "Aku bisa merasakannya," Nenek Rima menjawab. Alia merasa terkejut dan ketakutan. Ia takut Nenek Rima tahu apa yang disembunyikannya. Namun, Nenek Rima hanya tersenyum dan berkata, "Semua bayi itu adalah mukjizat, sayang. Tidak peduli bagaimana wujudnya." Kata-kata Nenek Rima membuat Alia merasa lebih tenang. Mungkin dia bisa mempercayai wanita ini. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum Nenek Rima tersimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Bayi Alia, dengan semua keanehannya, adalah kunci untuk membuka rahasia itu. Waktu terasa sangat lambat bagi Alia. Setiap detik seperti jam, dan setiap jam seperti hari. Ia masih gemetar, memeluk bayinya yang mengerikan, sambil mencoba memproses semua yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, ia tidak pernah berhenti berharap bahwa Bima akan kembali. Setelah sekian lama, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, Alia yakin, itu suara Bima. Pintu terbuka dengan suara berderit yang mengiris telinga. Bima masuk. Wajahnya pucat pasi, nafasnya terengah-engah. Di belakangnya, seorang perawat tua berjalan perlahan. Bima melihat Alia yang sedang meringkuk di sudut ruangan, memeluk bayinya. Rasa lega memenuhi hatinya, tetapi juga ada kegelisahan yang tidak ia mengerti. "Alia, aku kembali. Aku membawakan bantuan," Bima berkata. Suaranya dipenuhi kelegaan. Ia menatap Nenek Rima, perawat tua itu, yang terlihat ramah dan santai. "Nenek Rima akan membantu kita." Nenek Rima tersenyum pada Bima, tetapi matanya menatap tajam ke arah Alia. Alia merasa gelisah. Ia segera menyembunyikan wajah bayinya dari pandangan Bima. Ia tidak ingin Bima melihat apa yang baru saja terjadi. Bima akan terkejut dan mungkin akan takut. Ia harus melindunginya. "Nenek Rima sudah mengobati lukaku." Alia berbohong. "Aku baik-baik saja." Bima mengangguk dan mendekati Alia. "Aku senang kamu baik-baik saja, sayang. Aku sangat khawatir." Bima kemudian melihat bayi mereka. "Bayi kita, bagaimana dia?" "Dia baik-baik saja." Alia berbohong lagi. Ia membuka sedikit selimut yang menutupi bayinya, tetapi hanya menampakkan bagian kepala yang tertutup rambut halus. Ia tidak berani menunjukkan wajah bayinya. Bima melihat bayinya dengan penuh cinta. Ia merasa senang, dan itu membuat hati Alia semakin berat. Bima tidak curiga.
Ia menggendong bayi mereka dengan hati-hati dan memeluk Alia. Nenek Rima mengamati mereka dari kejauhan. Senyum tipisnya tidak pernah luntur. "Apakah ada sesuatu yang aneh dengan bayi kita, sayang?" Bima bertanya saat bayi mereka menangis dengan suara aneh. "Tidak, dia hanya lapar." Alia berbohong. Ia mengambil bayi itu dari Bima dan mencoba menyusui. Tetapi bayi itu tidak mau menyusu. Sebaliknya, ia menjerit dengan suara yang terdengar seperti suara binatang. Bima terlihat cemas. "Suaranya aneh sekali," katanya. "Mungkin dia sakit," Alia berkata, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Nenek Rima mendekati mereka. "Semua bayi memang punya suara unik. Jangan khawatir," katanya. Ia mengambil bayi itu dari Alia dan memeluknya. Bayi itu segera diam. Nenek Rima menggendongnya dan berjalan ke ruangan lain. "Dia akan merawat bayi kita," Bima berkata. "Kita harus beristirahat. Kau terlihat sangat lelah." Alia mengangguk, tetapi ia tidak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Nenek Rima yang aneh. Ia tidak bisa melupakan suara serak yang keluar dari mulut bayi mereka. Ia merasa seperti ada sebuah tali tak terlihat yang mengikatnya dengan Nenek Rima dan rumah sakit ini. Ia tidak bisa tidur. Di tengah malam, Alia terbangun karena suara aneh. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi juga seperti rintihan. Alia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Bima tidur pulas di sampingnya. Alia memutuskan untuk mencari bayi mereka. Ia berjalan perlahan ke arah ruangan tempat Nenek Rima membawa bayinya. Pintu ruangan itu terbuka sedikit. Alia mengintip ke dalam. Ia melihat Nenek Rima sedang memegang bayi mereka. Nenek Rima sedang membisikkan sesuatu kepada bayi itu, dan bayi itu mengangguk. Matanya menyala, dan kulitnya bersisik. Nenek Rima tidak melihat Alia. Alia merasa takut. Ia mundur perlahan dan kembali ke kamar. Ia membangunkan Bima. "Bima, aku rasa ada sesuatu yang salah," katanya. "Apa yang salah, Alia?" Bima bertanya. Matanya masih terpejam. "Aku rasa Nenek Rima, dia bukan orang yang baik," Alia berkata. Bima membuka matanya dan menatap Alia dengan bingung. "Apa yang kau bicarakan? Nenek Rima orang yang baik. Dia membantu kita." "Aku tidak bisa menjelaskannya, Bima. Aku hanya punya firasat buruk," Alia berkata. "Aku melihatnya." "Aku yakin kau hanya kelelahan," Bima memotong. "Kau hanya perlu tidur. Kita akan pulang besok pagi." Alia terdiam. Ia tidak bisa meyakinkan Bima. Ia tahu, ia harus melindungi bayinya sendirian. Ia merasa seperti sebuah tali tak terlihat mengikatnya dengan rumah sakit ini, dengan rahasia gelap yang menunggunya. Ia harus mengungkap rahasia itu, atau ia dan keluarganya akan terperangkap selamanya. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Firasat buruknya terus menghantuinya. Ia memandang Bima yang tidur pulas, merasa kasihan karena suaminya tidak mengerti apa yang sedang ia rasakan. Kebahagiaan Bima begitu murni, sementara Alia harus menanggung rahasia mengerikan ini sendirian. Ia merasa seperti seorang ibu yang gagal, yang tidak mampu melindungi anaknya sendiri. Alia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan perlahan menuju pintu kamar. Ia tidak bisa diam saja. Ia harus melihat bayinya. Ia harus memastikan bayinya baik-baik saja. Ia membuka pintu dengan hati-hati, mencoba menghindari suara yang bisa membangunkan Bima. Koridor yang gelap terasa panjang dan menakutkan. Di tengah koridor, ia melihat bayangan hitam bergerak. Alia mengira itu Nenek Rima, tetapi bayangan itu terlalu besar, terlalu menyeramkan. Ia melihat bayangan itu menghilang di balik dinding, dan ia merasa merinding. Alia semakin cepat berjalan. Ia sampai di depan ruangan di mana Nenek Rima dan bayinya berada. Pintu itu terbuka sedikit. Alia mengintip ke dalam dan melihat Nenek Rima sedang memeluk bayinya. Bayi itu tidur dengan tenang, tetapi matanya bersinar. Nenek Rima tidak melihat Alia, tetapi ia merasakan kehadiran Alia. Ia menoleh ke arah pintu, dan Alia langsung menutup pintu. Jantung Alia berdegup kencang.
Ia merasa Nenek Rima tahu apa yang sedang ia lakukan. Alia kembali ke kamar, merasa bingung dan takut. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa tidur. Jadi ia memutuskan untuk membaca buku harian Nenek Rima yang ia temukan. Ia mencoba mencari tahu siapa Nenek Rima dan apa yang terjadi di rumah sakit ini. Buku harian itu berisi tulisan tangan yang rapi, tetapi isinya sangat mengerikan. Buku itu menceritakan tentang eksperimen-eksperimen aneh yang dilakukan di rumah sakit itu, tentang orang-orang yang meninggal secara misterius, dan tentang suara-suara aneh yang terus menghantui rumah sakit. Alia membaca dengan terperanjat. Ia tidak bisa berhenti. Ia membaca tentang bagaimana Nenek Rima adalah salah satu pasien di sana, dan bagaimana ia menjadi penjaga rumah sakit ini setelah ia meninggal. Ia membaca tentang bagaimana Nenek Rima adalah budak entitas jahat, yang menunggu kedatangan wadah yang sempurna. Alia menutup buku itu. Ia merasa mual. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia baca. Ia merasa seperti ada sebuah tali tak terlihat yang mengikatnya dengan rumah sakit ini, dengan rahasia gelap yang menunggunya. Ia harus mengungkap rahasia itu, atau ia dan keluarganya akan terperangkap selamanya. Ia memandang Bima yang masih tidur pulas. Ia tidak ingin Bima tahu. Ia tidak ingin Bima takut. Ia tahu, ia harus melindungi bayinya, sendirian. Ia merasa seperti sebuah tali tak terlihat mengikatnya dengan rumah sakit ini, dengan rahasia gelap yang menunggunya. Ia harus mengungkap rahasia itu, atau ia dan keluarganya akan terperangkap selamanya. Alia memutuskan untuk menghadapi Nenek Rima. Ia berjalan ke ruangan tempat Nenek Rima dan bayinya berada. Ia membuka pintu dengan kuat. Nenek Rima menoleh ke arahnya. Senyum tipisnya tidak pernah luntur. "Kau tahu, aku sudah menunggumu," Nenek Rima berkata. "Kau harus tahu, bayi ini adalah milikku. Ia adalah wadah yang sempurna untuk tuanku." Alia terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia merasa takut, tetapi ia juga merasa marah. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil anaknya. "Dia bukan milikmu," Alia berkata. Suaranya gemetar. "Dia anakku." Nenek Rima tertawa. "Ia adalah wadah untuk tuanku. Ia akan menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia lain. Ia akan membawa tuanku kembali." Alia tidak tahu harus percaya atau tidak. Ia melihat bayi mereka yang sedang tidur, dan ia merasa hatinya sakit. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus melarikan diri. Ia harus melindungi bayinya. "Kau tidak bisa pergi," Nenek Rima berkata. "Kau dan bayimu terperangkap di sini. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau harus menyerahkannya padaku." Alia menolak. Ia mengambil bayi mereka dan berlari ke pintu. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci. Ia mencoba membukanya dengan paksa, tetapi pintu itu tidak bergerak. "Aku sudah memberitahumu, kau tidak bisa pergi," Nenek Rima berkata. "Kau tidak bisa melarikan diri. Kau harus menyerahkannya padaku. Itu adalah takdirmu." Alia melihat ke sekeliling. Ia tidak tahu harus kemana. Ia merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa melarikan diri. Ia harus bertarung. Ia harus melindungi bayinya. Ia tidak bisa menyerah. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. Ketakutan mencekik tenggorokan Alia. Tangannya memeluk erat bayinya. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang yang ditabuh di dalam dadanya. Pintu kamar terkunci. Jendela-jendela teralis, tinggi dan kecil. Tidak ada jalan keluar. Nenek Rima tidak berbohong. Alia dan bayinya benar-benar terperangkap. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup, seolah Nenek Rima masih berdiri di sana, mengawasinya dari balik bayangan. Rasa putus asa membanjiri dirinya, dingin dan mematikan. Ia duduk di lantai yang dingin, memeluk erat bayinya yang tidur. Bayinya terlihat begitu damai, kontras dengan kengerian di wajahnya. Alia mengusap dahi bayinya. Tiba-tiba, ia teringat buku harian yang ia temukan. Ia meraih buku itu dari dalam tasnya.
Buku itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan tentang rumah sakit ini dan rahasia Nenek Rima. Alia membukanya. Tangannya gemetar. Buku harian itu ternyata adalah catatan dari seorang perawat bernama Lena yang bekerja di rumah sakit ini puluhan tahun yang lalu. Tulisan tangan Lena sangat rapi, tetapi isinya sangat mengerikan. Lena menceritakan tentang eksperimen-eksperimen aneh yang dilakukan di rumah sakit itu, tentang orang-orang yang meninggal secara misterius, dan tentang suara-suara aneh yang terus menghantui rumah sakit. Awalnya, rumah sakit ini dibangun dengan tujuan yang mulia. Ia adalah rumah sakit bersalin, tempat para ibu melahirkan bayi-bayi yang sehat. Namun, semuanya berubah ketika Dr. Albert, kepala rumah sakit, mulai melakukan eksperimen gila. Ia terobsesi dengan kehidupan dan kematian. Ia mencoba menciptakan kehidupan abadi. Lena menceritakan bagaimana Dr. Albert menculik bayi-bayi yang baru lahir dari ibu-ibu yang tidak sadar. Bayi-bayi itu dijadikan kelinci percobaan. Mereka disuntik dengan cairan aneh dan disinari dengan cahaya yang aneh. Beberapa bayi meninggal, beberapa menjadi monster. Lena menceritakan tentang bagaimana ia melihat bayi-bayi itu berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan, dengan mata yang bersinar dan kulit yang bersisik. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa. Mereka terjebak di dalam rumah sakit, menjadi budak Dr. Albert. Alia merasa mual. Ia tidak bisa membayangkan kengerian yang dialami oleh para ibu dan bayi-bayi itu. Ia membaca lebih lanjut. Lena menceritakan tentang bagaimana Nenek Rima adalah salah satu korban eksperimen itu. Ia adalah seorang perawat yang mencoba membantu para bayi, tetapi ia tertangkap oleh Dr. Albert. Ia disuntik dengan cairan aneh dan disiksa. Ia menjadi monster, budak Dr. Albert. Alia berhenti membaca. Air mata membasahi pipinya. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia baca. Ia melihat bayinya yang tidur. Ia tahu, bayinya tidak sama dengan bayi-bayi itu. Bayinya tidak disiksa. Bayinya tidak dijadikan kelinci percobaan. Bayinya adalah wadah. Alia melanjutkan membaca. Lena menceritakan tentang bagaimana Dr. Albert akhirnya dibunuh oleh entitas jahat yang ia panggil. Entitas itu mengambil alih rumah sakit, dan Dr. Albert menjadi budak entitas itu. Ia berubah menjadi bayangan hitam yang terus menghantui rumah sakit, menunggu wadah yang sempurna. Alia merasa terkejut. Ia mengerti. Bayangan yang ia lihat di koridor adalah Dr. Albert. Ia tidak bisa percaya bahwa seorang manusia bisa menjadi begitu jahat. Ia membaca lebih lanjut. Lena menceritakan tentang bagaimana ia berusaha melawan entitas jahat itu, tetapi ia tidak bisa. Ia meninggal, dan ia juga menjadi budak entitas itu. Ia berubah menjadi Nenek Rima, yang sekarang menjadi penjaga rumah sakit ini. Alia membaca tentang bagaimana entitas itu menunggu wadah yang sempurna. Wadah yang lahir di rumah sakit ini. Wadah yang dilahirkan dari seorang ibu yang putus asa. Wadah yang akan menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia lain. Wadah yang akan membawa entitas itu kembali. Alia melihat bayinya. Ia tahu, bayinya adalah wadah itu. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus melindungi bayinya. Ia harus melarikan diri dari rumah sakit ini. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat itu. Alia melihat ke sekeliling. Ia melihat koridor yang gelap, dan ia merasa takut. Tetapi, ia juga merasa marah. Ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa membiarkan siapapun mengambil anaknya. Ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. Ia membaca buku harian itu lagi. Kali ini, ia mencari cara untuk mengalahkan entitas itu. Ia membaca tentang bagaimana entitas itu hanya bisa dikalahkan dengan mengorbankan wadah yang mereka incar. Alia menolak. Ia tidak akan mengorbankan anaknya. Ia akan menemukan cara lain. Ia melihat sebuah halaman yang robek. Ia mencoba membacanya, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa putus asa. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tidak bisa membaca halaman itu. Ia merasa seperti ada sebuah tali tak terlihat yang mengikatnya dengan rumah sakit ini,
dengan rahasia gelap yang menunggunya. Ia harus mengungkap rahasia itu, atau ia dan keluarganya akan terperangkap selamanya. Ia melihat Bima yang masih tidur pulas. Ia ingin membangunkannya. Ia ingin memberitahunya tentang semua yang ia baca. Tetapi, ia tidak bisa. Ia tidak ingin Bima takut. Ia tahu, ia harus melindungi bayinya, sendirian. Ia merasa seperti sebuah tali tak terlihat mengikatnya dengan rumah sakit ini, dengan rahasia gelap yang menunggunya. Ia harus mengungkap rahasia itu, atau ia dan keluarganya akan terperangkap selamanya. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia akan menemukan cara untuk melawan entitas itu. Ia akan menemukan cara untuk melindungi bayinya. Ia akan menemukan cara untuk melarikan diri dari rumah sakit ini. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. Malam yang seharusnya menjadi istirahat yang damai bagi Alia dan Bima, berubah menjadi panggung bagi kengerian yang tiada tara. Setelah membaca buku harian Lena, Alia tak bisa lagi memejamkan mata. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara angin yang melintas, terasa seperti bisikan dari dunia lain. Ia merasa dirinya dan putranya adalah sasaran empuk, mangsa yang sedang dikelilingi oleh entitas tak kasat mata. Bima, di sisi lain, masih terlelap. Kelelahan akibat perjalanan dan kepanikan sebelumnya membuatnya jatuh ke dalam tidur lelap, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Alia merasa iri sekaligus kasihan. Ia berharap ia bisa berbagi beban ini dengan Bima, tetapi ia takut. Ia takut Bima akan menolak kenyataan dan ketakutan itu akan merusak hubungan mereka. Alia memeluk bayinya, yang kini tidur di atas ranjang kecil di sampingnya. Bayi itu, yang seharusnya menjadi simbol harapan, kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Kulit bersisiknya tampak lebih gelap di bawah cahaya rembulan yang menembus jendela kotor. Matanya yang biasanya menyala merah, kini tertutup, tetapi Alia tahu, kengerian itu ada di dalamnya. Ia teringat kembali pada buku harian yang dibacanya. Dr. Albert dan Nenek Rima. Kisah-kisah horor itu bukanlah sekadar cerita, melainkan sejarah kelam yang kini menjadi kenyataan bagi Alia. Tiba-tiba, suara derit pelan terdengar dari pintu kamar. Alia menoleh. Waspada. Pintu itu terbuka perlahan, tidak didorong oleh siapapun, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membukanya. Hawa dingin merayap masuk, membuat bulu kuduk Alia meremang. Ia melihat bayangan gelap melayang di ambang pintu. Bentuknya seperti siluet seorang pria tinggi dengan jubah usang. Itu adalah bayangan yang sama yang ia lihat di koridor. Alia yakin, itu adalah Dr. Albert. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi Alia bisa merasakan kehadirannya yang dingin dan penuh kebencian. Bayangan itu menatap lurus ke arah bayi di ranjang. Keinginannya begitu kuat, begitu jelas, seolah-olah ia bisa mendengarnya di dalam pikirannya. Ia menginginkan bayiku. Alia panik. Ia menggendong bayinya, menariknya ke dalam pelukan. Bayi itu terbangun, matanya menyala merah terang, dan ia mulai mengeluarkan suara erangan rendah yang aneh. Suara itu, entah bagaimana, membuat bayangan Dr. Albert terdiam. Bayangan itu tampaknya ragu, tetapi tidak pergi. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi, menunggu kesempatan. Suara langkah kaki terdengar di koridor. Kali ini, langkahnya berat dan lambat. Nenek Rima muncul dari balik bayangan Dr. Albert. Senyumnya yang sebelumnya terlihat ramah kini tampak seperti seringai licik. Mata tuanya berkilauan dengan cahaya yang tidak menyenangkan. "Apa yang kau lakukan di sini, Nenek Rima?" tanya Alia. Suaranya bergetar. Nenek Rima tidak menjawab Alia. Ia melangkah maju. Tangannya terulur ke arah bayi Alia. "Anakku, jangan takut," bisiknya. "Kau adalah kunci. Kunci untuk kebebasan kita." Alia mundur selangkah, melindungi bayinya. "Jangan sentuh anakku. Aku tidak akan menyakitinya," Nenek Rima berkata. Suaranya berubah menjadi serak dan berat. "Aku akan membawanya ke tuanku. Ia akan menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia lain. Ia akan membawa tuanku kembali." Alia tahu itu adalah kebohongan.
Ia tahu Nenek Rima hanya ingin mengambil bayinya. Ia melihat ke arah Dr. Albert yang masih berdiri di sana, mengawasi mereka. Ia merasa takut, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tidak akan menyerahkan anaknya. Aku tidak akan menyerahkan anakku, Alia berkata. Suaranya dipenuhi keberanian. Aku akan melindunginya. Kau tidak bisa melawannya. Nenek Rima tertawa. Ia terlalu kuat. Ia adalah tuanku. Nenek Rima mengulurkan tangannya. Jari-jarinya memanjang. Kuku-kukunya menjadi tajam. Dan kulitnya menjadi bersisik. Wajahnya berubah menjadi mengerikan. Matanya menyala. Itu adalah wujud aslinya. Wujud monster yang diceritakan Lena di buku harian. Alia menjerit. Ketakutan. Ia mundur lagi. Tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia terperangkap di kamar itu. Terperangkap dengan dua monster. Ia memeluk bayinya. Dan ia mulai menangis. Jangan menangis, anakku. Nenek Rima berkata. Kau harus menyerahkannya padaku. Itu adalah takdirmu. Kau harus melakukannya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak. Alia berbisik. Aku tidak akan. Alia menoleh ke arah Bima. Bima masih tidur. Alia merasa marah. Ia ingin Bima bangun. Ia ingin Bima membantunya. Tetapi, ia tahu, ia harus melindungi bayinya, sendirian. Nenek Rima melangkah maju. Kau harus melakukannya, Alia, katanya. Kau tidak bisa melawannya. Kau tidak akan pernah bisa. Tiba-tiba, suara dering keras terdengar dari jam dinding di kamar. Itu adalah suara yang sama yang ia dengar saat bayinya lahir. Jam itu menunjukkan pukul 3 pagi. Jam itu berdering, dan suara itu terdengar di seluruh rumah sakit. Nenek Rima terkejut. Ia mundur selangkah. Wajahnya penuh ketakutan. Tidak, bisiknya. Ini terlalu cepat. Dr. Albert menghilang. Nenek Rima juga menghilang. Alia merasa lega. Tetapi ia juga merasa bingung. Apa yang terjadi? Mengapa mereka menghilang? Mengapa jam itu berdering? Alia melihat ke arah bayinya. Bayi itu tidur dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Matanya tidak lagi menyala. Kulitnya kembali normal. Ia terlihat seperti bayi biasa. Alia memeluk bayinya, dan ia merasa lega. Tetapi, ia tahu, kengerian ini belum berakhir. Ia tahu, ia harus melindungi bayinya. Ia harus melarikan diri dari rumah sakit ini. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat itu. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. Ia melihat Bima yang masih tidur pulas. Ia ingin membangunkannya. Ia ingin memberitahunya tentang semua yang ia baca. Tetapi, ia tidak bisa. Ia tidak ingin Bima takut. Ia tahu, ia harus melindungi bayinya, sendirian. Ia merasa seperti sebuah tali tak terlihat mengikatnya dengan rumah sakit ini, dengan rahasia gelap yang menunggunya. Ia harus mengungkap rahasia itu, atau ia dan keluarganya akan terperangkap selamanya. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia akan menemukan cara untuk melawan entitas itu. Ia akan menemukan cara untuk melindungi bayinya. Ia akan menemukan cara untuk melarikan diri dari rumah sakit ini. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. Fajar pertama mulai menyelinap masuk melalui jendela-jendela yang berdebu, melukis garis-garis samar di lantai yang kotor. Cahaya yang seharusnya membawa ketenangan, bagi Alia, justru terasa ironis. Setelah teror yang terjadi semalam, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersembunyi di balik kebohongan. Rahasia mengerikan yang ia tanggung sendirian terasa berat, membebani jiwanya hingga ia merasa akan runtuh. Dengan napas yang bergetar, ia mengguncang bahu Bima, memaksanya bangun dari tidur yang tampak begitu nyenyak. Bima, Bima, bangunlah, bisiknya. Suaranya serak. Bima mengerjap, kebingungan. Matanya yang mengantuk bertemu dengan mata Alia yang merah dan penuh ketakutan. Ada apa, sayang? Kamu kenapa? Tanyanya.
Suaranya masih berat. Ia bangkit, duduk di ranjang, dan mengulurkan tangan untuk memeluk Alia. Tetapi Alia menolak. Ada jarak tak terlihat yang memisahkan mereka. "Kamu harus bangun," ucap Alia. Aku harus memberitahumu sesuatu." Wajah Bima berubah tegang. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Apa yang terjadi? "Kamu sakit? Atau bayi kita?" Tiba-tiba matanya tertuju pada ranjang bayi yang kosong. Ia panik. "Di mana dia?" "Dia di ruangan sebelah," jawab Alia cepat, mencoba menenangkan. Aku tidak bisa lagi menahannya. Bima, kamu harus tahu kebenaran tentang bayi kita. Dan tentang rumah sakit ini." Bima mengerutkan kening. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu. "Ayo kita ambil dia dulu," katanya, mencoba menenangkan Alia. "Kamu pasti lelah dan stres. Kita akan bicara setelah kita keluar dari tempat ini." "Tidak." Alia menahan Bima. Tangannya mencengkeram lengan suaminya dengan erat. "Kamu harus tahu sekarang. Tadi malam, Nenek Rima dan bayangan itu datang ke sini." Bima terdiam, mencoba mencerna. "Bayangan? Kamu bermimpi, Alia? Mungkin efek kecelakaan." "Tidak," potong Alia, suaranya meninggi. "Ini bukan mimpi. Dia datang untuk mengambil bayi kita. Dia bilang bayi kita adalah wadah." Bima menatap Alia, mencoba menemukan tanda-tanda rasionalitas. Ia melihat mata Alia yang begitu serius, begitu penuh ketakutan. Ini bukan sekadar lelah atau stres. Sesuatu yang buruk telah terjadi. "Ayo," kata Bima, suaranya melembut, mencoba mengikuti alur pikiran Alia. "Kita temui Nenek Rima. Mungkin dia bisa menjelaskan." Alia menggeleng. "Kamu tidak mengerti. Aku sudah tahu siapa Nenek Rima. Dia bukan manusia. Dia monster." Alia bergegas ke arah tasnya, mengeluarkan buku harian Lena. Ia menyerahkan buku itu kepada Bima. "Baca ini. Aku menemukannya. Di dalamnya ada semua rahasia rumah sakit ini. Tentang Dr. Albert yang melakukan eksperimen gila pada bayi-bayi, dan bagaimana Nenek Rima adalah korban yang sama." Bima menerima buku itu. Keraguan terpancar jelas di wajahnya. Namun, ia melihat Alia begitu putus asa. Ia tahu ia harus mencoba memahami. Ia membalik halaman demi halaman, membaca tentang eksperimen keji, tentang bayi-bayi yang disiksa, dan tentang Nenek Rima yang berubah menjadi budak entitas jahat. Matanya melebar, napasnya tersentak. Ia menoleh ke Alia, lalu kembali ke buku. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa membayangkan kengerian seperti itu. Ini tidak mungkin," bisiknya. Ini hanya cerita." "Itu bukan cerita, Bima," kata Alia. Air mata mulai mengalir. "Itu nyata. Lihat aku. Aku tidak mungkin berbohong tentang ini. Dan yang paling mengerikan, aku sudah melihatnya sendiri. Aku sudah melihat wujud asli Nenek Rima. Dia menyeramkan. Ia memiliki kuku yang tajam, kulit bersisik, dan mata yang menyala." Bima meletakkan buku itu. Pandangannya kosong. Otaknya bekerja keras, mencoba menghubungkan semua potongan puzzle yang ia miliki. Ketakutan Alia, keanehan rumah sakit ini, dan sekarang buku harian ini. Semua mulai masuk akal. "Bayi kita," bisik Bima. Apa yang terjadi padanya?" Alia tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan, meraih tangan Bima, dan menariknya keluar kamar. Mereka berjalan di koridor yang sunyi, di bawah cahaya fajar yang dingin. Nenek Rima tidak ada di tempatnya. Ruangan tempat ia tidur terbuka, dan ranjangnya kosong. "Dia di sana," kata Alia, menunjuk ke sebuah ruangan di ujung koridor. "Aku tidak tahu mengapa dia ada di sana. Tapi, aku harus membawanya pulang." Mereka masuk ke ruangan itu. Ruangan itu tampak seperti kamar bayi yang sudah lama tidak terpakai. Ada ranjang bayi tua di tengah ruangan, dan di atas ranjang itu, tergeletak bayi mereka. Bayi itu tidur dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi.
Kulitnya tampak normal, matanya tertutup. Tidak ada tanda-tanda kengerian yang Alia ceritakan. Bima menghela napas lega. Lihat, sayang, dia baik-baik saja. Ia melangkah maju, ingin menggendong bayinya, tetapi Alia menahannya. Tunggu, kata Alia. Lihat ini. Alia berjalan mendekat, mengangkat selimut yang menutupi bayi itu. Di bawahnya, terlihat kulit bayi itu bersisik, seperti kulit reptil. Matanya yang tertutup berkedip, dan tiba-tiba matanya terbuka, memancarkan cahaya merah menyala yang begitu terang sehingga Bima harus menyipitkan matanya. Bayi itu mulai mengeluarkan suara erangan rendah yang mengerikan. Bima terkejut. Ia mundur selangkah. Ia menatap Alia. Matanya penuh ketakutan. Aku tidak percaya, bisik Bima. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu, jawab Alia. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku tidak tahu, tapi ia adalah anak kita. Kita harus melindunginya. Bima berdiri terpaku, terkejut. Ia tidak pernah membayangkan hal ini. Bayi mereka, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini menjadi sumber ketakutan. Ia merasa mual. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Alia memeluk bayi itu. Bayi itu kembali tenang. Kulitnya kembali normal. Matanya tidak lagi menyala. Ia terlihat seperti bayi biasa. Bima melihatnya. Ia merasa bingung. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, jawab Alia. Aku hanya tahu, kita harus melarikan diri dari tempat ini. Kita harus menyelamatkannya. Bima mengangguk. Ia meraih tangan Alia. Ayo kita pergi, katanya. Kita harus pergi sekarang. Mereka berdua berjalan menuju pintu keluar. Tapi, saat mereka sampai di sana, pintu itu terkunci. Mereka mencoba membukanya dengan paksa, tetapi pintu itu tidak bergerak. Mereka mencoba membukanya dengan segala cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Kita tidak bisa pergi, bisik Bima. Wajahnya pucat pasi. Kita terperangkap. Alia merasa putus asa. Ia melihat Bima, yang terlihat begitu bingung dan takut. Ia tahu, ia harus kuat. Ia harus melindungi bayinya. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Kita tidak bisa menyerah, kata Alia. Suaranya bergetar. Kita harus kembali ke buku itu. Kita harus menemukan jawaban. Mereka kembali ke kamar. Mereka duduk di lantai, dan Alia menyerahkan buku harian itu kepada Bima. Baca ini, kata Alia. Bacalah dengan teliti. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat itu. Bima mengambil buku itu. Ia mulai membaca. Setiap kata-kata yang tertulis di dalamnya, setiap kalimat, ia coba pahami. Ia membaca tentang Dr. Albert, tentang Nenek Rima, tentang eksperimen-eksperimen mengerikan yang dilakukan di rumah sakit itu. Ia membaca tentang bagaimana entitas jahat itu memanipulasi mereka semua. Bagaimana ia menunggu wadah yang sempurna. Saat ia membaca, ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Ia harus melindungi putranya. Ia harus melindungi Alia. Ia harus melawan. Ia harus berjuang. Bima melihat Alia. Matanya penuh dengan tekad. Kita akan menemukan cara, katanya. Kita akan menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat itu. Kita akan menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Aku berjanji. Alia mengangguk. Ia merasa lega. Ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Bima di sisinya. Mereka akan melawan bersama. Mereka akan berjuang bersama. Mereka akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Alia. Kita akan membaca buku ini, dan kita akan menemukan jawaban. Jawab Bima. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat itu. Mereka berdua mulai membaca buku itu lagi. Setiap kata-kata yang tertulis di dalamnya, setiap kalimat, mereka coba pahami. Mereka membaca tentang Dr. Albert, tentang Nenek Rima,
tentang eksperimen-eksperimen mengerikan yang dilakukan di rumah sakit itu. Mereka membaca tentang bagaimana entitas jahat itu memanipulasi mereka semua. Bagaimana ia menunggu wadah yang sempurna. Mereka mencari, dan mencari, sampai mereka menemukan sebuah halaman yang robek. Halaman yang sama yang Alia temukan. Mereka tidak bisa membacanya. Halaman ini, bisik Bima. Apa yang terjadi di sini? Alia menggeleng. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa membacanya. Mungkin kita bisa menanyakan Nenek Rima, kata Bima. Alia ragu. Aku tidak tahu. Aku tidak yakin kita harus mempercayainya. Dia adalah Buddha entitas jahat. Kita tidak punya pilihan lain, kata Bima. Kita harus menemukannya. Mereka berdua berdiri. Mereka berjalan menuju koridor. Mereka harus menemukan Nenek Rima. Mereka harus menemukan jawaban. Mereka harus melindungi bayi mereka dengan segenap kekuatan mereka. Keberanian tidak menghilangkan rasa takut, melainkan mengubahnya menjadi tekad. Alia dan Bima, yang kini bersatu dalam ketakutan, melangkah keluar dari kamar. Bayi mereka terbungkus rapat dalam selimut, ditaruh di dalam gendongan Bima. Langkah mereka beriringan, menyusuri koridor yang terasa lebih panjang dan gelap dari sebelumnya. Udara dingin yang menusuk tulang, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angin malam, kini terasa seperti napas dari makhluk tak kasat mata yang mengikuti setiap gerakan mereka. Mereka menyusuri koridor yang dipenuhi dengan pintu-pintu tertutup, yang masing-masing seolah menyimpan rahasia kelam. Alia menahan napas setiap kali mereka melewati ruang bersalin, membayangkan kengerian yang dialami oleh para ibu dan bayi yang diceritakan dalam buku harian Lena. Bima, yang baru mengetahui kebenaran, menatap sekeliling dengan mata waspada. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara bisikan dari dinding, terasa seperti ancaman nyata. Di mana dia? Bisik Bima. Di mana kita akan menemukannya? Alia menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku yakin dia yang akan menemukan kita. Seolah menjawab perkataan Alia, suara derit metalik yang keras terdengar dari depan. Pintu besi yang tebal, yang memisahkan area bangsal dan ruang utama rumah sakit, perlahan-lahan terbuka, seperti mengundang mereka masuk. Di ujung koridor yang terang, terlihat sebuah aula besar. Lantainya yang sebelumnya kotor, kini dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh. Simbol-simbol misterius, lingkaran, dan garis-garis aneh tergambar di atas debu. Di tengah aula, berdiri Nenek Rima, menanti mereka. Ia tidak lagi tampak seperti perawat tua yang ramah, melainkan seperti penguasa yang mengendalikan segalanya. Ia tidak memakai jubah putih, tetapi sebuah jubah hitam yang panjang. Wajahnya yang keriput dan senyumnya yang licik membuat Alia dan Bima merasa takut. Aku sudah menunggumu, Alia, kata Nenek Rima. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku tahu kau akan datang. Alia melangkah maju. Apa yang kau inginkan dari kami? Tanyanya. Suaranya bergetar. Apa yang terjadi di halaman yang robek itu? Apa yang akan kau lakukan dengan anak kami? Nenek Rima tertawa. Tawanya terdengar dingin dan mengerikan. Kau penasaran? Aku akan memberitahumu, Alia. Tetapi kau harus mendengarku baik-baik. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah bayi yang digendong Bima. Anak itu adalah kunci. Kunci dari segalanya. Ia adalah wadah yang kami cari selama ini. Ia adalah jembatan yang akan menghubungkan dunia ini dan dunia lain. Apa maksudmu? Tanya Bima, suaranya meninggi. Apa yang kau inginkan dari anak kami? Aku hanya ingin ia memenuhi takdirnya, jawab Nenek Rima. Kami akan mengembalikan tuanku ke dunia ini. Ia akan membebaskan kami. Membebaskan aku, dan juga Dr. Albert, dan semua jiwa yang terperangkap di sini. Kami akan bebas. Alia menatap Nenek Rima, bingung. Siapa Dr. Albert? Dia adalah tuanku, jawab Nenek Rima. Dia adalah orang yang membebaskan aku dari siksaan. Ia adalah orang yang memberikan aku kekuatan. Ia adalah orang yang akan membebaskan kita semua. Nenek Rima mengulurkan tangannya,
Dan tiba-tiba bayangan-bayangan hitam yang Alia lihat semalam muncul dari balik bayangan Nenek Rima. Mereka adalah Dr. Albert dan semua jiwa yang terperangkap di rumah sakit itu. Mereka melayang, mengelilingi Nenek Rima, seperti pengawal setia. "Kau lihat, Alia," Nenek Rima berkata. "Mereka semua adalah Buddha entitas itu. Mereka semua akan bebas jika wadah ini dikorbankan." "Tidak," Alia berbisik. "Aku tidak akan mengorbankan anakku." "Kau harus." Nenek Rima tertawa. "Itu adalah takdirmu. Kau harus melakukannya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kau tidak bisa melawannya. Kau tidak akan pernah bisa." Alia menolak. Ia tidak akan menyerahkan anaknya. Ia akan melawannya. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. "Tidak," Alia berteriak. "Aku tidak akan menyerahkan anakku." Nenek Rima marah. Wajahnya yang keriput dan senyumnya yang licik berubah menjadi seringai mengerikan. Rambutnya yang putih dan panjang, seolah-olah hidup, bergerak-gerak di udara. Matanya memancarkan cahaya merah yang mematikan. Nenek Rima melangkah maju. Tangannya terulur ke arah bayi Alia. Jari-jarinya memanjang, kuku-kukunya menjadi tajam, dan kulitnya menjadi bersisik. Wajahnya berubah menjadi mengerikan. "Serahkan dia, Alia," teriaknya. "Ia adalah milik kami." Alia mundur selangkah, melindungi bayinya. Bayi itu tiba-tiba terbangun. Matanya menyala merah terang. Cahaya yang keluar dari matanya lebih kuat dari sebelumnya. Bayi itu mulai mengeluarkan suara erangan rendah yang aneh, yang membuat bayangan-bayangan itu mundur. "Ia kuat," bisik Nenek Rima. "Kekuatan ini adalah bagian dari wadah itu. Ia adalah wadah yang sempurna. Serahkan dia padaku, Alia. Aku tidak akan menyakitinya. Aku akan menjadikannya wadah yang sempurna." Alia menggeleng. "Tidak," katanya. "Aku tidak akan menyerahkannya padamu." Nenek Rima semakin marah. Ia meluncur ke depan, seperti bayangan. Ia mencoba mengambil bayi itu dari tangan Bima. Bima mundur, tetapi ia tidak bisa menghindari Nenek Rima. Nenek Rima berhasil menggapai selimut bayi itu, dan ia menariknya dengan paksa. "Tidak!" teriak Alia. Alia melompat ke depan, mencoba menghentikan Nenek Rima. Ia berhasil merebut kembali selimut bayi itu, dan ia memeluknya dengan erat. Nenek Rima terkejut. Ia tidak menyangka Alia akan melawannya. "Kau berani melawanku?" Nenek Rima tertawa. "Kau bodoh." Nenek Rima mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya bergerak. Mereka menyerang Alia dan Bima. Alia dan Bima berusaha melindungi diri mereka, tetapi bayangan-bayangan itu terlalu cepat. Mereka menembus tubuh Alia dan Bima, membuat mereka merasa dingin dan mati. Alia menjerit kesakitan. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk tubuhnya. Ia jatuh ke lantai, memeluk bayinya. Bayi itu menangis. Tangisannya terdengar aneh, seolah-olah ia merasa sakit. Tangisan itu membuat Alia merasa lebih sakit. Bima juga jatuh. Ia mencoba bangkit, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa lemas, seolah-olah semua energinya telah dicuri. Ia menatap Alia, matanya penuh kekhawatiran. "Aku akan membunuhmu, Alia," teriak Nenek Rima. "Kau berani melawanku?" Nenek Rima melangkah maju. Tangannya terulur ke arah Alia. Ia akan membunuh Alia. Ia akan mengambil bayi itu. Ia akan mengorbankannya. Tiba-tiba, suara dering keras terdengar dari jam dinding yang tergantung di dinding. Jam itu menunjukkan pukul 3 pagi. Jam itu berdering, dan suara itu terdengar di seluruh rumah sakit. Nenek Rima terkejut. Ia mundur selangkah. Wajahnya penuh ketakutan. "Tidak," bisiknya. "Ini terlalu cepat." Dr. Albert menghilang. Nenek Rima juga menghilang. Bayangan-bayangan itu menghilang. Alia merasa lega, tetapi ia juga merasa bingung. Apa yang terjadi? Mengapa mereka menghilang? Mengapa jam itu berdering? Alia melihat ke arah bayinya.
Bayi itu tidur dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Matanya tidak lagi menyala, kulitnya kembali normal. Ia terlihat seperti bayi biasa. Alia memeluk bayinya, dan ia merasa lega. Tetapi, ia tahu, kengerian ini belum berakhir. Ia tahu, ia harus melindungi bayinya. Ia harus melarikan diri dari rumah sakit ini. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat itu. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. Ia melihat Bima yang masih tidur pulas. Ia ingin membangunkannya. Ia ingin memberitahunya tentang semua yang ia baca. Tetapi, ia tidak bisa. Ia tidak ingin Bima takut. Ia tahu, ia harus melindungi bayinya sendirian. Ia merasa seperti sebuah tali tak terlihat mengikatnya dengan rumah sakit ini, dengan rahasia gelap yang menunggunya. Ia harus mengungkap rahasia itu, atau ia dan keluarganya akan terperangkap selamanya. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia akan menemukan cara untuk melawan entitas itu. Ia akan menemukan cara untuk melindungi bayinya. Ia akan menemukan cara untuk melarikan diri dari rumah sakit ini. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya dengan segenap kekuatannya. Bab 8 ini mengisahkan pertemuan yang mengerikan antara Alia dan Bima dengan Nenek Rima. Mereka akhirnya mengetahui kebenaran tentang bayi mereka dan juga tentang Nenek Rima. Bab ini berakhir dengan teror yang semakin memuncak, dengan Nenek Rima yang menunjukkan wujud aslinya dan mencoba mengambil bayi Alia. Suara lonceng jam yang menusuk telinga perlahan-lahan memudar, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Bayangan-bayangan yang menyerang Alia dan Bima lenyap secepat mereka datang, seperti kabut yang ditiup angin. Nenek Rima, yang sesaat lalu penuh amarah, kini berdiri terpaku, terkejut. Matanya yang menyala redup, dan seringai di wajahnya berganti menjadi ekspresi kebingungan, seolah ia sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya. Suaranya kembali serak dan tua. Waktunya belum tiba. Bima, yang tergeletak lemas di lantai, mencoba bangkit. Ia melirik Alia yang masih memeluk bayinya. Air mata membasahi pipinya. Alia tidak bergerak. Ia terlalu takut, terlalu lelah untuk memikirkan apapun. Ia hanya memeluk erat putranya, merasakan detak jantungnya yang lemah, dan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Nenek Rima menatap mereka berdua. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan keheranan. "Kau beruntung kali ini, Alia," katanya. "Tapi ingat, wadah ini akan menjadi milik kami. Itu adalah takdirnya. Kau tidak bisa melawannya." Nenek Rima berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Aula itu kembali sunyi. Hanya suara napas Alia dan Bima yang berat, serta tangisan bayi mereka yang terisak-isak, yang terdengar. Bima merangkak mendekati Alia, memeluknya dan bayi mereka. "Alia, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Alia menggeleng. "Aku tidak tahu, Bima. Aku tidak tahu." Ia merasa seperti jiwanya telah tercabut, menyisakan kekosongan yang dingin. Namun, saat ia menatap wajah Bima, yang penuh dengan ketakutan dan cinta, sebuah api kecil menyala di hatinya. Mereka tidak sendirian lagi. Mereka kembali ke kamar. Tubuh mereka terasa dingin dan lemas. Mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, untuk mencerna semua yang terjadi. Alia menyusui bayinya, mencoba memberikan kehangatan dan kenyamanan. Bayi itu, yang sesaat lalu terlihat mengerikan, kini terlihat normal. Kulitnya kembali halus, matanya kembali tertutup. Ia tampak seperti bayi biasa, tapi Alia tahu, ia tidak biasa. Ia adalah kunci untuk kebebasan Nenek Rima dan para pengikutnya, tetapi juga kunci untuk mengalahkan mereka. Saat Alia memeluk bayinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehangatan yang tidak biasa menyebar dari tubuh bayinya ke tubuhnya. Itu bukanlah kehangatan yang normal, melainkan sebuah energi yang kuat, seperti gelombang kejut yang menembus jiwanya. Ia merasa lebih kuat, lebih berani.
Kelelahan dan ketakutan yang ia rasakan perlahan-lahan memudar, digantikan oleh keberanian dan tekad. "Aku tidak bisa menyerah," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku harus berjuang. Aku harus melindungi bayiku." Ia melihat ke arah Bima. Bima tertidur, lemas karena kelelahan. Alia merasa kasihan. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa menunggu Bima bangun. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat itu sebelum Nenek Rima kembali. Alia meletakkan bayinya di ranjang. Lalu ia mengambil buku harian Lena. Ia mulai membacanya lagi, kali ini dengan lebih teliti. Ia membaca tentang Dr. Albert, tentang eksperimen-eksperimennya, tentang bagaimana ia mencoba menggunakan kekuatan dari dunia lain untuk menyembuhkan penyakit. Tetapi, ia tidak berhasil. Ia malah menciptakan monster. Alia membaca tentang Nenek Rima, yang dulunya adalah seorang perawat yang baik hati, tetapi berubah menjadi monster setelah ia mencoba membantu Dr. Albert. Ia membaca tentang bagaimana mereka terjebak di rumah sakit itu, terperangkap di antara dua dunia. Alia terus membaca, sampai ia menemukan sebuah halaman yang robek. Halaman yang sama yang ia dan Bima temukan sebelumnya. Ia melihat halaman itu dengan hati-hati, mencoba menemukan petunjuk. Ia melihat ada simbol-simbol aneh yang digambar di sudut halaman. Simbol-simbol yang sama yang ia lihat di aula. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Simbol-simbol itu bukanlah ukiran acak. Mereka adalah bagian dari mantra kuno, sebuah ritual yang dapat mengusir entitas jahat. Alia mencoba membaca simbol-simbol itu, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak tahu artinya. Ia merasa putus asa. Namun, saat ia menatap simbol-simbol itu, ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Ia merasa seperti ada kekuatan yang mendorongnya untuk menyentuh simbol-simbol itu. Ia mengangkat tangannya, dan ia menyentuh simbol-simbol itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari buku itu. Cahaya itu menyilaukan mata Alia, dan ia harus menutup matanya. Ia merasa seperti ada energi yang kuat yang mengalir dari buku itu ke tubuhnya. Ia merasa kuat. Ia merasa berani. Ia merasa seperti ia bisa melakukan apa saja. Ketika ia membuka matanya, ia melihat simbol-simbol itu bersinar, dan ia bisa membacanya. Ia bisa memahami artinya. Simbol-simbol itu adalah mantra kuno, sebuah mantra yang dapat mengusir entitas jahat. Ia merasa lega. Ia merasa bahagia. Ia merasa seperti ia telah menemukan kunci. Kunci untuk mengalahkan Nenek Rima, dan juga untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di rumah sakit itu. Ia membaca mantra itu. Setiap kata-katanya, setiap kalimatnya, ia coba pahami. Ia membaca tentang bagaimana ia harus menggunakan kekuatan cinta ibunya untuk mengalahkan entitas jahat itu. Ia membaca tentang bagaimana ia harus mengorbankan segalanya untuk melindungi bayinya. Ia merasa takut. Ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Tetapi, ia tahu, ia harus. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melindungi bayinya dengan segenap kekuatannya. Alia mendengar suara derit dari pintu. Ia menoleh, dan ia melihat Nenek Rima. Nenek Rima kembali. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri Dr. Albert dan semua bayangan-bayangan itu. Mereka semua menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan. "Kau bodoh, Alia," kata Nenek Rima. Suaranya dingin. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Kau pikir kau bisa melarikan diri dari takdirmu?" Alia berdiri, memeluk bayinya. Ia tidak takut lagi. Ia merasa kuat. Ia merasa berani. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. "Aku tidak takut padamu," kata Alia. "Aku akan melindunginya dengan segenap kekuatanku." Nenek Rima tertawa. Tawanya terdengar dingin dan mengerikan. "Kau tidak punya kekuatan, Alia. Kau hanyalah manusia biasa. Kau tidak bisa melawanku." Nenek Rima mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan itu menyerang Alia. Tetapi, kali ini, Alia tidak takut. Ia tidak goyah. Ia memeluk bayinya,
Dan ia membaca mantra itu. Aku akan melindungimu, bisiknya pada bayinya. Aku akan melindungimu dengan segenap kekuatanku. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang keluar dari tubuh Alia. Cahaya itu memancar dari Alia, dan ia menyelimuti Alia dan Bima. Nenek Rima dan bayangan-bayangan itu terkejut. Mereka mundur selangkah, terkejut. Cahaya itu semakin kuat, dan ia mulai memukul bayangan-bayangan itu. Bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan, dan mereka mulai menghilang. Nenek Rima dan Dr. Albert mencoba menyerang Alia, tetapi mereka tidak bisa. Cahaya itu terlalu kuat. Nenek Rima dan Dr. Albert melangkah mundur, ketakutan. Mereka tidak menyangka Alia memiliki kekuatan seperti itu. Mereka tidak menyangka cinta ibu bisa menjadi kekuatan yang begitu besar. Alia terus membaca mantra itu, dan cahaya itu semakin kuat. Cahaya itu menyinari seluruh rumah sakit, memukul setiap bayangan, setiap roh yang terperangkap. Mereka semua menjerit, dan mereka semua menghilang, satu persatu. Nenek Rima dan Dr. Albert tidak bisa lagi melawannya. Mereka berdua melangkah mundur, dan mereka menghilang. Mereka tidak lagi mengancam Alia dan bayinya. Mereka telah dikalahkan. Mereka telah dikalahkan oleh kekuatan cinta ibu. Alia jatuh ke lantai, kelelahan. Ia memeluk bayinya, dan ia mulai menangis. Ia tidak menangis karena takut, tetapi karena bahagia. Ia merasa lega. Ia merasa bahagia. Ia merasa seperti ia telah membebaskan mereka semua. Bima terbangun. Ia melihat Alia yang menangis. Ia melihat bayi mereka. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya tahu, ia harus memeluk Alia. Ia harus berada di sisinya. Apa yang terjadi? Bisik Bima. Aku tidak tahu, kata Alia. Aku hanya tahu, kita telah membebaskan mereka semua. Alia memeluk Bima, dan ia mulai menangis lagi. Ia menangis karena bahagia. Ia menangis karena lega. Ia merasa seperti ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia merasa seperti ia telah menjadi ibu yang luar biasa. Ia melihat bayinya. Bayi itu tidur dengan tenang di pelukannya. Matanya tidak lagi menyala. Kulitnya kembali normal. Ia terlihat seperti bayi biasa. Alia tahu, ia telah berhasil. Ia telah melindungi bayinya dengan segenap kekuatannya. Ia telah mengalahkan entitas jahat itu dengan kekuatan cinta ibu. Ia telah membebaskan mereka semua. Keheningan yang mengikuti lenyapnya bayangan dan Nenek Rima bukanlah ketenangan yang abadi. Itu adalah hening yang penuh dengan ketegangan, seperti udara yang menegang sebelum badai. Alia, yang masih memeluk bayinya, perlahan-lahan bangkit. Kehangatan yang dipancarkan oleh anaknya membuat kelelahan yang luar biasa mereda, memberikan kekuatan untuk berdiri dan menopang tubuhnya yang gemetar. Bima, yang baru sadar dari pingsan, menatapnya dengan pandangan kosong. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi kebingungan dan kekaguman. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi ia tahu bahwa Alia telah menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi? Bisik Bima, suaranya parau. Alia menggeleng. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku tidak tahu, Bima. Aku hanya tahu, mereka pergi. Mereka telah dikalahkan. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kelegaan yang luar biasa. Untuk sesaat, mereka merasa aman. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama. Sebuah suara tawa yang dingin, penuh dengan kebencian dan keputusasaan, terdengar dari kegelapan. Itu adalah tawa Nenek Rima, tetapi kali ini, tawanya tidak lagi menggema. Itu adalah tawa yang terdengar sangat dekat, seperti Nenek Rima berada di belakang mereka. Alia dan Bima berbalik, dan mereka melihatnya. Nenek Rima berdiri di depan mereka, tetapi wujudnya tidak lagi sama. Ia tidak lagi tampak seperti perawat tua yang ramah, atau bahkan monster yang mengerikan. Ia tampak seperti sebuah entitas yang rusak. Jubah hitamnya robek, kulitnya terlihat kering dan pecah-pecah, seperti tanah yang tandus. Matanya tidak lagi menyala merah, melainkan kosong. Ia tampak seperti sebuah boneka yang rusak.
Kau pikir kau bisa mengalahkanku, Alia? Nenek Rima berkata. Suaranya penuh dengan kebencian. Kau bodoh. Aku adalah bagian dari rumah sakit ini. Aku adalah bagian dari kegelapan ini. Kau tidak bisa melawanku. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, dinding-dinding rumah sakit itu mulai bergetar. Lantai di bawah kaki Alia dan Bima retak, dan debu-debu mulai berjatuhan dari langit-langit. Nenek Rima mengangkat tangannya lagi, dan sebuah api berwarna ungu muncul di telapak tangannya. Api itu tidak membakar, tetapi itu mengeluarkan bau busuk, seperti daging yang membusuk. Alia mundur selangkah, melindungi bayinya. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan kekuatan mantra yang ia baca sebelumnya. Kekuatan itu telah digunakan, dan ia merasa lemas. Ia harus melindungi bayinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Serahkan dia, Alia, teriak Nenek Rima. Kau tidak bisa melawanku. Aku adalah Nenek Rima. Aku adalah pengikut entitas itu. Aku akan mengambil wadah ini, dan aku akan membebaskan tuanku. Nenek Rima maju, dan api ungu di telapak tangannya membesar. Ia mencoba membakar Alia. Bima maju, mencoba melindunginya, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak memiliki kekuatan. Ia hanyalah manusia biasa. Alia menutup matanya. Ia memeluk bayinya, dan ia mencoba memusatkan seluruh kekuatannya. Ia memikirkan bayinya. Ia memikirkan Bima. Ia memikirkan masa depan mereka. Ia tidak ingin kehilangan semuanya. Ia tidak ingin melihat bayinya menjadi korban. Ia tidak ingin melihat Bima mati. Ia ingin hidup. Ia ingin berjuang. Ia ingin menang. Saat ia memikirkan semua itu, ia merasa kehangatan yang luar biasa muncul di tubuhnya. Kehangatan itu tidak datang dari bayinya, melainkan dari dirinya sendiri. Ia merasa kuat. Ia merasa berani. Ia membuka matanya, dan ia melihat api ungu Nenek Rima. Ia mengangkat tangannya, dan ia menyentuh api itu. Api itu tidak membakarnya. Sebaliknya, api itu mereda, dan ia menghilang. Nenek Rima terkejut. Ia tidak menyangka Alia memiliki kekuatan seperti itu. Ia tidak menyangka Alia bisa mengalahkannya. Ia berteriak. Suaranya dipenuhi dengan amarah dan keputusasaan. Kau bodoh. Kau tidak bisa mengalahkanku. Ia maju, mencoba menyerang Alia, tetapi ia tidak bisa. Alia mengangkat tangannya lagi, dan ia menyentuh Nenek Rima. Ketika ia menyentuh Nenek Rima, tubuh Nenek Rima mulai bergetar. Kulitnya yang kering dan pecah-pecah mulai runtuh, seperti debu. Matanya yang kosong mulai memancarkan cahaya, tetapi itu bukanlah cahaya yang terang, melainkan cahaya yang redup, seperti lilin yang hampir padam. Nenek Rima berteriak. Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak, jangan. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau kembali. Alia tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia hanya tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus melindungi bayinya. Ia terus memegang Nenek Rima, dan tubuh Nenek Rima terus runtuh. Aku ingin bebas, teriak Nenek Rima. Aku ingin bebas. Tiba-tiba, Nenek Rima berhenti berteriak. Matanya yang kosong menatap Alia. Ia tidak lagi terlihat marah, tetapi ia terlihat sedih. Ia terlihat seperti seorang perawat tua yang lelah. Aku hanya ingin bebas, bisiknya. Aku lelah. Nenek Rima menutup matanya. Tubuhnya yang rusak runtuh, dan ia menghilang menjadi abu. Debu-debu itu melayang di udara, dan mereka menghilang. Alia merasa lega. Ia merasa bahagia. Ia merasa seperti ia telah membebaskan Nenek Rima. Tetapi, ia tidak merasa aman. Ia tahu, Nenek Rima telah pergi, tetapi entitas jahat yang lebih besar masih ada. Ia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Tiba-tiba, sebuah suara yang mengerikan terdengar dari langit-langit. Suara itu tidak berasal dari Nenek Rima, tetapi dari entitas jahat yang lebih besar. Kau telah mengalahkan budakku, Alia, kata suara itu. Tapi kau tidak bisa mengalahkanku.
Aku adalah kegelapan. Aku adalah bayangan. Aku adalah penguasa kegelapan. Kau tidak bisa mengalahkanku. Alia merasa ketakutan. Ia merasa seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasinya. Ia merasa seperti ada ribuan tangan yang mencoba mencengkeramnya. Ia merasa seperti ia akan mati. Bima bangkit. Ia melihat Alia yang gemetar. Ia melihat ketakutan di matanya. Ia tahu, ia harus melindungi Alia. Ia harus melindungi putranya. Ia harus melindungi keluarganya. Dengan segenap kekuatannya. Kita akan melawannya. Alia, bisik Bima. Kita akan melawannya. Kita akan menang. Alia mengangguk. Ia memeluk bayinya. Dan ia melihat Bima. Mereka berdua berpegangan tangan. Dan mereka berdua berdiri di sana. Menunggu entitas jahat itu muncul. Mereka tahu, pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang paling sulit. Tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu, mereka akan menang. Alia merasakan kehangatan yang luar biasa muncul dari tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, ia akan melawan. Ia akan berjuang. Ia akan melindungi anaknya. Dengan segenap kekuatannya. Ia tahu, ia akan menang. Keheningan yang mencekam setelah Nenek Rima menghilang tiba-tiba pecah oleh suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Suara itu bukan bisikan, bukan tawa, melainkan getaran yang dalam, seperti desibel rendah dari tanah yang retak. Suara itu berasal dari langit-langit, dan perlahan-lahan, retakan mulai terbentuk di sana, seperti laba-laba raksasa yang merangkak. Retakan itu memanjang, dan dari celah yang terbuka, sebuah cahaya merah tua memancar. Bau busuk, yang sebelumnya berasal dari api Nenek Rima, kini terasa lebih kuat, seperti aroma daging yang membusuk, yang bercampur dengan bau karat dan tanah basah. Alia dan Bima berdiri terpaku. Tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa bernapas. Ketakutan mereka, yang sebelumnya hanya mengambang di udara, kini terasa berat dan padat. Itu adalah ketakutan yang membuat tulang mereka bergetar, membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka menatap ke atas, ke langit-langit yang retak, ke cahaya merah yang memancar. Kau telah mengalahkan budakku, Alia. Kata suara itu, suaranya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Tapi kau tidak bisa mengalahkanku. Aku adalah kegelapan. Aku adalah bayangan. Aku adalah penguasa kegelapan. Kau tidak bisa mengalahkanku. Retakan itu semakin membesar, dan langit-langit mulai runtuh. Sebuah celah besar terbuka di sana, dan dari celah itu, sebuah kepala besar muncul. Kepala itu tidak memiliki mata atau hidung, tetapi memiliki mulut yang lebar, dengan gigi-gigi tajam yang menempel. Kulitnya berwarna abu-abu, seperti batu, dan ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Aku adalah tuannya, teriak kepala itu. Aku adalah kegelapan. Aku akan datang. Aku akan mengambil wadahku. Kepala itu muncul dari langit-langit, dan di belakangnya, sebuah tubuh besar yang terbuat dari bayangan muncul. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi itu lebih besar dari manusia, lebih tinggi dari manusia. Ia memiliki tangan dan kaki, tetapi mereka tidak memiliki bentuk yang jelas. Mereka hanya bayangan. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun, kata suara itu. Aku telah menunggu wadah yang sempurna. Aku telah menunggu anak ini. Bayangan itu melayang di udara, dan ia mengulurkan tangannya ke arah bayi Alia. Alia mundur, melindungi bayinya. Ia tidak ingin membiarkan entitas jahat itu mengambil bayinya. Ia tidak ingin melihat bayinya menjadi korban. Jangan sentuh dia, teriak Alia. Suaranya dipenuhi dengan amarah dan tekad. Aku tidak akan membiarkanmu. Bayangan itu tertawa. Tawanya terdengar dingin dan mengerikan, seperti suara 1000 jarum yang beradu. Kau pikir kau bisa melawanku, Alia? Kau bodoh. Aku adalah penguasa kegelapan. Aku bisa mengambil apa saja yang aku inginkan. Bayangan itu mengulurkan tangannya lagi, dan tiba-tiba, sebuah tangan besar yang terbuat dari bayangan muncul dari lantai.
Tangan itu mencoba mencengkeram kaki Alia, tetapi Alia berhasil menghindarinya. Tangan itu terus mencoba mencengkeram Alia dan Bima, dan mereka berdua harus melompat, melarikan diri, dan bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik sebuah pilar besar. Mereka berdua gemetar, ketakutan. Mereka tidak pernah melihat entitas yang begitu kuat. Mereka tidak pernah melihat entitas yang begitu mengerikan. Apa yang harus kita lakukan, Alia? Bisik Bima. Kita tidak bisa melawannya. Kita tidak punya kekuatan. Alia menggeleng. Aku tidak tahu, katanya. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di belakang mereka. Mereka berdua berbalik, dan mereka melihat Dr. Albert. Ia tidak lagi berbentuk seperti bayangan, tetapi ia terlihat seperti seorang dokter, dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Ia memegang sebuah buku di tangannya, buku yang sama yang Alia baca. Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku, Alia? Dr. Albert tertawa. Kau bodoh. Aku adalah bagian dari rumah sakit ini. Aku adalah bagian dari kegelapan ini. Aku akan mengambil wadah ini, dan aku akan membebaskan tuanku. Ia melangkah maju. Tangannya terulur ke arah bayi Alia. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang terbuat dari bayangan muncul dari lantai, dan tangan itu mencengkeram kaki Dr. Albert. Dr. Albert berteriak. Suaranya dipenuhi dengan rasa sakit. Apa yang terjadi? Teriak Alia. Bayangan itu, yang datang dari langit-langit, berbicara. Kau pikir kau bisa mengkhianatiku, Albert? Kata suara itu. Kau bodoh. Kau adalah budakku. Kau tidak bisa melarikan diri dariku. Bayangan itu mencengkeram Dr. Albert, dan ia menariknya ke atas, ke arah langit-langit. Dr. Albert berteriak, tetapi suaranya tidak terdengar. Bayangan itu menariknya ke dalam celah yang terbuka, dan ia menghilang. Alia dan Bima ketakutan. Mereka tahu, mereka tidak bisa melawannya. Mereka tahu, mereka harus melarikan diri. Tetapi, mereka tidak bisa. Pintu-pintu terkunci. Jendela-jendela tertutup. Mereka terperangkap. Kalian tidak bisa melarikan diri, kata bayangan itu. Kalian harus menghadapi takdir kalian. Kau harus menyerahkan wadah itu kepadaku. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Alia menggeleng. Tidak, katanya. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Aku akan melindunginya. Bayangan itu tertawa. Kau bodoh, katanya. Kau pikir kau bisa melawanku? Kau pikir kau bisa melindunginya? Kau tidak bisa. Kau hanyalah manusia biasa. Kau tidak punya kekuatan. Alia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa putus asa. Ia merasa lelah. Ia merasa seperti ia akan mati. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan yang luar biasa muncul di tubuhnya. Kekuatan itu bukan berasal dari bayinya, tetapi dari dirinya sendiri. Ia merasa kuat. Ia merasa berani. Ia tahu, ia tidak akan menyerah. Ia tahu, ia akan berjuang. Ia tahu, ia akan menang. Ia memeluk bayinya, dan ia menatap bayangan itu. Aku akan melawannya, katanya. Aku akan melindunginya. Bayangan itu tertawa. Kau bodoh, katanya. Kau tidak bisa melawanku. Aku adalah penguasa kegelapan. Aku bisa mengambil apa saja yang aku inginkan. Bayangan itu mengulurkan tangannya, dan sebuah api berwarna ungu muncul di telapak tangannya. Api itu tidak membakar, tetapi itu mengeluarkan bau busuk. Alia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa menunggu. Ia harus bertindak. Ia memeluk bayinya, dan ia menutup matanya. Ia memikirkan Bima. Ia memikirkan masa depan mereka. Ia tidak ingin kehilangan semuanya. Ia ingin hidup. Ia ingin berjuang. Ia ingin menang. Ketika ia membuka matanya, ia melihat api ungu bayangan itu. Ia mengangkat tangannya, dan ia menyentuh api itu. Api itu tidak membakarnya. Sebaliknya, api itu mereda, dan ia menghilang.
Bayangan itu terkejut. "Tidak mungkin," teriaknya. "Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan ini? Bagaimana kau bisa mengalahkanku?" Alia tidak tahu. Ia hanya tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia terus memegang bayangan itu. Dan tubuh bayangan itu mulai bergetar. Kulitnya yang terbuat dari bayangan mulai runtuh. Seperti debu. Bayangan itu berteriak. Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. "Tidak, jangan. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau kembali." Tiba-tiba, bayangan itu berhenti berteriak. Matanya yang kosong menatap Alia. Ia tidak lagi terlihat marah, tetapi ia terlihat sedih. Ia terlihat seperti seorang perawat tua yang lelah. Aku hanya ingin bebas," bisiknya. Aku lelah." Suara gemuruh itu bukan sekadar suara, melainkan getaran murni dari kebencian purba yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Itu adalah suara entitas jahat, sang penguasa kegelapan, yang kini bangkit dari kedalaman rumah sakit tua itu. Alia dan Bima berdiri teguh, tangan mereka saling menggenggam, di tengah aula yang kini terasa seperti arena pertempuran. Udara berbau busuk, dan kegelapan di sudut ruangan tampak lebih pekat, seolah-olah mengisap cahaya yang tersisa. Dari celah besar di langit-langit yang telah merobek atap rumah sakit, sebuah massa bayangan hitam pekat mulai turun. Itu tidak memiliki bentuk yang pasti pada awalnya. Hanya gumpalan kegelapan yang bergerak, berdenyut, dan membesar. Namun, seiring dengan getaran yang semakin kuat, gumpalan itu mulai membentuk wujud yang mengerikan. Alia melihatnya dengan mata nanar. Itu adalah makhluk raksasa yang tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung. Hanya sebuah mulut lebar yang dipenuhi gigi-gigi tajam, yang tampak seperti pisau-pisau yang diasah. "Kau berani menantangku, Alia?" Suara itu kembali menggema, bukan lagi dari langit-langit, melainkan langsung di dalam kepala Alia. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kegelapan? Aku telah ada bahkan sebelum rumah sakit ini dibangun. Aku adalah ketakutan itu sendiri." Makhluk itu mendarat di lantai aula. Lumpur dan debu beterbangan. Ukurannya begitu besar hingga memenuhi hampir seluruh ruangan. Alia dan Bima tampak begitu kecil di depannya. Bima, meskipun ketakutan, berdiri di depan Alia, melindunginya. Namun, Alia tahu, ia tidak bisa bersembunyi di belakang Bima selamanya. "Aku tidak akan menyerahkan anakku," teriak Alia. Suaranya bergetar, tetapi penuh dengan tekad. "Aku akan melawannya. Aku akan melindunginya dengan nyawaku." Makhluk itu tertawa. Tawa yang terdengar seperti ribuan suara yang menjerit kesakitan. Betapa bodohnya. Pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini. Serahkan wadah itu kepadaku, dan aku akan membebaskanmu dari siksaan. Aku akan membebaskan semua jiwa yang terperangkap di sini. Aku akan memberimu kedamaian abadi." Alia menggeleng. "Tidak, kedamaian yang kau berikan adalah kematian. Aku tidak akan mengorbankan anakku." Makhluk itu tidak lagi tertawa. Ia menggeram. Suaranya terdengar seperti gemuruh gunung berapi. Dari tangannya yang besar dan gelap, sebuah bola energi berwarna ungu muncul. Alia tahu, energi itu dapat menghancurkan mereka. Namun, ia tidak mundur. Ia memeluk bayinya, dan ia menatap tajam ke arah makhluk itu. "Aku akan melawanmu," teriaknya. Suaranya kini tidak lagi bergetar. "Aku akan melindunginya." Alia melangkah maju. Bima, yang terkejut, mencoba menahannya, tetapi Alia tidak mendengarkannya. Ia terlalu fokus. Ia terlalu bertekad. Ia harus melindungi bayinya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia mengangkat tangannya, dan ia memusatkan semua cintanya pada bayinya. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui, semua yang telah ia rasakan. Ia memikirkan bagaimana ia mengandungnya, bagaimana ia melahirkannya, bagaimana ia merawatnya. Ia memikirkan semua cinta yang ia miliki untuk putranya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari tubuh Alia. Cahaya itu bukan hanya cahaya biasa. Itu adalah cahaya kehangatan,
Cahaya cinta, cahaya harapan. Cahaya itu menyinari seluruh aula, menembus kegelapan. Makhluk itu, yang terbuat dari bayangan, menjerit kesakitan. "Tidak, tidak mungkin!" teriaknya. "Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan ini? Bagaimana kau bisa mengalahkanku?" Makhluk itu mencoba menyerang Alia, tetapi ia tidak bisa. Cahaya itu terlalu kuat. Cahaya itu melindunginya dari serangan makhluk itu. Alia terus memusatkan semua cintanya. Cahaya itu semakin kuat. Ia menembus tubuh makhluk itu, dan ia membuat makhluk itu menjerit. Makhluk itu melayang di udara, dan ia mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak bisa. Ia terperangkap dalam cahaya Alia. "Aku adalah penguasa kegelapan," teriaknya. "Aku tidak bisa dikalahkan. Aku adalah kegelapan." Alia menggeleng. "Tidak," bisiknya. "Kau adalah kebodohan. Kau adalah kebencian. Kau tidak punya cinta." Alia melepaskan cahaya yang sangat kuat dari tubuhnya. Cahaya itu menembus tubuh makhluk itu, dan makhluk itu berteriak. Jeritannya terdengar seperti ribuan suara yang menjerit kesakitan. Suaranya terdengar begitu putus asa, begitu menyakitkan. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti berteriak. Ia menatap Alia. Matanya yang kosong kini dipenuhi dengan air mata. Aku hanya ingin bebas," bisiknya. Aku lelah." Makhluk itu menutup matanya. Tubuhnya yang terbuat dari bayangan mulai runtuh, seperti debu. Ia menghilang, seolah-olah ia tidak pernah ada. Alia jatuh ke lantai. Ia lemas. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia telah menggunakan seluruh tenaganya. Ia melihat Bima. Bima mendekatinya, dan ia memeluknya. Ia melihat ke arah bayi mereka. Bayi itu tidur dengan tenang di pelukannya. Matanya tidak lagi menyala. Kulitnya kembali normal. Ia terlihat seperti bayi biasa. Tiba-tiba, suara derit keras terdengar dari pintu. Pintu-pintu terkunci di seluruh rumah sakit. Yang sebelumnya tidak bisa dibuka, kini terbuka. Udara segar dari luar masuk, membawa aroma bunga dan tanah basah. Matahari pagi yang cerah bersinar melalui jendela. Cahaya itu tidak lagi redup, melainkan terang dan hangat. Rumah sakit itu tidak lagi terasa menyeramkan. Ia terasa seperti rumah sakit biasa. Ia terasa seperti rumah. Alia dan Bima berdiri. Mereka berdua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan selamat. Mereka saling berpelukan. Air mata membasahi pipi mereka. Mereka telah melalui neraka, tetapi mereka telah selamat. Mereka telah selamat, dan mereka telah menang. Mereka keluar dari rumah sakit, berjalan di bawah sinar matahari. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi khawatir. Mereka tahu, mereka telah melalui masa sulit. Mereka tahu, mereka telah mengalahkan kegelapan. Mereka kembali ke rumah, dan mereka memulai hidup baru. Mereka tidak lagi mengingat kengerian yang mereka alami di rumah sakit tua itu. Mereka hanya mengingat kekuatan cinta mereka. Mereka hanya mengingat bagaimana mereka saling berjuang, bagaimana mereka saling melindungi. Mereka tahu, mereka akan baik-baik saja. Tetapi, Alia tidak bisa melupakan malam itu. Ia tidak bisa melupakan bagaimana putranya lahir. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia terlihat. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia telah menggunakan kekuatan cinta ibu untuk melindunginya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia telah mengalahkan kegelapan. Alia tahu, ia telah menjadi ibu yang luar biasa. Ia tahu, ia telah menjadi pahlawan. Ia tahu, ia akan selalu mengingat malam itu. Ia akan selalu mengingat kekuatan cinta ibu. Bab 12 ini mengisahkan puncak dari konflik utama, di mana Alia berhasil mengalahkan entitas jahat dengan kekuatan cinta ibu. Ini adalah kemenangan yang luar biasa, tetapi itu juga adalah kemenangan yang mahal. Alia dan Bima harus menghadapi ketakutan mereka, tetapi mereka berhasil. Mereka berhasil, dan mereka telah selamat.
Cahaya matahari pagi yang hangat menyambut Alia dan Bima saat mereka melangkah keluar dari pintu rumah sakit. Pintu yang sebelumnya terkunci, kini terbuka lebar, seolah-olah mengundang mereka untuk pergi. Bau busuk, yang selama ini menemani mereka, kini digantikan oleh aroma bunga dan tanah basah yang segar. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan udara terasa bersih. Rumah sakit itu tidak lagi terlihat mengerikan, tetapi terlihat seperti bangunan tua yang telah lama ditinggalkan. Alia memeluk putranya dengan erat. Wujudnya kini benar-benar normal. Kulitnya yang bersisik dan matanya yang menyala merah telah menghilang. Ia memiliki kulit yang lembut dan mata yang hitam. Ia terlihat seperti bayi yang baru lahir, yang tidur dengan tenang di pelukan ibunya. Alia mencium kening putranya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia merasa lega. Ia merasa bahagia. Ia telah berhasil. Ia telah melindungi anaknya. Bima memeluk Alia. Ia mencium kening Alia, dan ia tersenyum. "Kita telah berhasil, Alia," bisiknya. "Kita telah selamat." Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak, meninggalkan rumah sakit itu. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi khawatir. Mereka tahu, mereka telah melalui masa sulit. Mereka tahu, mereka telah mengalahkan kegelapan. Saat mereka berjalan, mereka mengingat kembali semua yang telah mereka lalui. Kecelakaan, kegelapan, ketakutan, dan kengerian. Mereka mengingat bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka saling melindungi. Mereka mengingat bagaimana kekuatan cinta mereka telah mengalahkan segalanya. Mereka kembali ke rumah mereka, yang tampak begitu damai. Mereka membuka pintu, dan mereka disambut oleh kehangatan rumah mereka. Mereka meletakkan putra mereka di tempat tidurnya. Putra mereka tidur dengan tenang. Mereka berdua tersenyum. Mereka memulai hidup baru. Mereka tidak lagi mengingat kengerian yang mereka alami di rumah sakit tua itu. Mereka hanya mengingat kekuatan cinta mereka. Mereka hanya mengingat bagaimana mereka saling berjuang, bagaimana mereka saling melindungi. Mereka tahu mereka akan baik-baik saja. Tetapi Alia tidak bisa melupakan malam itu. Ia tidak bisa melupakan bagaimana putranya lahir. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia terlihat. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia telah menggunakan kekuatan cinta ibu untuk melindunginya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia telah mengalahkan kegelapan. Ia tahu, ia telah menjadi ibu yang luar biasa. Ia tahu, ia telah menjadi pahlawan. Suatu malam, Alia dan Bima duduk di samping tempat tidur putra mereka. Putra mereka kini berusia 1 tahun. Ia tumbuh dengan cepat, dan ia menjadi anak yang sehat dan ceria. Ia tidak memiliki tanda-tanda mengerikan yang ia miliki saat lahir. Ia terlihat normal, dan ia terlihat bahagia. Alia dan Bima tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika entitas jahat itu kembali. Tetapi, mereka tidak takut. Mereka tahu, mereka akan melawan. Mereka tahu, mereka akan berjuang. Mereka tahu, mereka akan menang. Mereka tahu, mereka akan melindungi putra mereka dengan segenap kekuatan mereka. "Kamu adalah anak yang luar biasa," bisik Alia kepada putranya. "Kamu adalah pahlawan. Kamu telah mengalahkan kegelapan." Bima mencium kening putranya. "Kamu akan menjadi pahlawan, putraku," bisiknya. "Kamu akan menjadi pahlawan seperti ibumu." Mereka berdua tersenyum. Mereka memeluk putra mereka, dan mereka merasakan kehangatan yang luar biasa. Kehangatan itu bukanlah kehangatan biasa. Itu adalah kehangatan cinta. Itu adalah kehangatan harapan. Itu adalah kehangatan keluarga. Mereka tahu, mereka akan baik-baik saja. Mereka tahu, mereka akan bahagia. Mereka tahu, mereka akan hidup damai. Mereka tahu, mereka akan menang. Mereka akan selalu mengingat malam itu. Mereka akan selalu mengingat bagaimana mereka berjuang. Mereka akan selalu mengingat bagaimana mereka menang. Mereka akan selalu mengingat bagaimana kekuatan cinta telah mengalahkan segalanya. Mereka tahu,
Mereka tidak akan pernah melupakan malam itu. Mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka menjadi pahlawan. Mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka menjadi keluarga.